Hai, selamat datang di channel Liasta. Sebelum tonton video, subscribe aku, kemudian bunyikan lonceng. Jangan lupa kasih like dan juga komen, biar aku semakin semangat untuk up video terbaru. Terjerat Cinta Om-Om, episode 156. Nyantai di coffee shop. Nanti pulang dari kantor kita ke coffee shop di Raya Bi, pinta Alisa yang duduk di atas pangkuan suaminya. Perutnya yang sudah besar membuat posisi duduknya menyamping dan melingkarkan tangannya di leher suaminya. "Ngapain?" tanya Attar yang tersenyum memandang sikap istrinya yang begitu sangat manja. Istrinya melingkarkan tangan di lehernya dan menenggelamkan hidungnya ke lehernya. "Isa pengen duduk nyantai di coffee shop Lira," Alisa berucap dengan mengangkat kepalanya dan memandang wajah suaminya. "Rayu dulu sayang," Attar berbisik di telinga istrinya. Alisa tersenyum dan mencium bibir suaminya dengan sangat lembut. Namun balasan yang diberikan oleh suaminya membuat ciuman itu semakin memanas. Mereka seakan sama-sama ingin melepaskan hasratnya masing-masing. "Sayang, Habi ada rapat jam 3 dan sekarang enggak ada agenda," Attar berucap ketika ia sudah melepaskan bibir istrinya yang sudah basah dibuatnya. Alisa tersenyum dan membesarkan matanya. "Apa Habi mau lihat anak siang-siang gini?" "Iya sayang, pengen lihat anak. Habi mau lihat dia lagi apa?" bujuk Attar. Pria itu semakin memejamkan matanya ketika istrinya yang duduk di atas pangkuannya menggerak-gerakkan tubuhnya. Alisa merasakan tonjolan yang saat ini didudukinya. Alisa tersenyum dan beranjak dari atas pangkuan suaminya. "Isa kunci pintunya dulu." Alisa begitu sangat memahami apa yang saat ini diinginkan oleh suaminya. Mana mungkin Alisa membiarkan suaminya memimpin rapat dengan kondisi yang seperti ini. Ia juga tidak ingin bila suaminya memimpin rapat dengan konsentrasi yang terpecah. Attar tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Pria itu tidak bisa memungkiri bahwa istrinya terlihat semakin cantik dan juga menggoda dengan perut yang sudah besar. Attar memandang istrinya yang berjalan menuju ke pintu. "Ayo," ajak Alisa yang menarik tangan suaminya ketika ia sudah selesai mengunci pintu. "Ayo kemana?" tanya Attar. "Ke kamar," jawab Alisa. "Ngapain?" Attar mengulum senyumnya saat menggoda istrinya. Alisa memajukan bibirnya ketika mendengar pertanyaan suaminya. Attar tertawa melihat sikap istrinya. Pria itu beranjak dari tempat duduk dan memegang tangan istrinya menuju ke kamar. "Habis sudah nggak tahan sayang," Attar berucap ketika mereka sudah berada di dalam kamar. "Isa juga Bi," ucap Alisa yang melonggarkan dasi yang melingkar di leher suaminya. Pria itu sudah tidak berbicara lagi. Pria itu membuka kancing long dress yang dipakai oleh istrinya dan menurunkan long dress itu ke bawah. Pria itu bersimpuh di depan istrinya dan mencium perut buncit milik istrinya. Alisa hanya tersenyum ketika suaminya mencium perut besarnya. "Sayang, Dedi lagi apa? Hari ini Dedi akan berkunjung siang. Dedi akan lihat anak gadis Dedi," ucap Attar yang tersenyum. "Jangan percaya nak, Dedi mau ludahkan kepala adek tuh," ucap Alisa. Attar tertawa ketika mendengar ucapan istrinya. Pria itu berdiri dan mencium bibir istrinya. "Jangan komporin anak," ucap Attar yang menarik hidung istrinya. Alisa tertawa saat mendengar ucapan suaminya. Alisa memeluk suaminya dan mencium bibir suaminya. "Jangan kebanyakan ngomong," ucapnya.
Istri kecil Habi ternyata sudah enggak sabar ya, ucap Attar yang tertawa. Habi juga, jawab Alisa yang memegang benda milik suaminya. Nih kan buktinya, ucap Alisa yang tersenyum genit. Pria itu sudah tidak mampu mengendalikan dirinya ketika melihat sikap istrinya yang sukses menggodanya. Attar memegang tangan istrinya dan membawa istrinya naik ke atas tempat tidur. Mereka sama-sama saling melampiaskan hasratnya masing-masing dan berusaha untuk saling memuaskan pasangannya. Mandi sayang, ucap Attar yang berbaring di samping istrinya. Alisa menganggukkan kepalanya. Sebenarnya Isa malas ke kamar mandi, tapi Habi sudah enggak sanggup lagi gendong Isa, rengek Alisa. Iya sayang, Habi udah enggak berani gendong, sudah berat, kata Attar dengan jujur. Ya udah, Isa jalan sendiri aja, Alisa berucap dengan beringsut duduk. Attar memandang istrinya yang begitu tampak kesulitan untuk berdiri. Berat kali ya sayang, tanya Attar ketika melihat istrinya yang kesulitan untuk duduk dan berdiri. Iya Bi, berat, keluh Alisa. Sabar ya sayang, bentar lagi anak kita akan lahir. Momi harus sabar, ucap Attar yang mengusap perut istrinya yang bulat. Iya Bi, Isa sudah kembali semangat mau nungguin anak kita lahir. Isa sudah nggak sabar nunggu dia keluar. Mau lihat anak, terus juga peluk, cium, dan gendong dia Bi. Kalau sekarang dia dibawa kemana-mana, tapi nggak bisa lihat wajahnya, nggak bisa cium dan peluk juga, Alisa berucap penuh semangat. Attar tersenyum saat mendengar istrinya berbicara. Attar bisa membayangkan seperti apa kondisi istrinya saat ini, namun dia tidak bisa berbuat apa-apa. Seandainya bisa dipindahkan, Isa pasti minta Habi gantikan Isa. Kalau sekarang Isa bawa dia kemana aja, ucap Alisa yang tersenyum. Nanti kalau anak kita udah lahir, Habi yang gendong gimana? Tawar Attar yang tersenyum. Dengan cepat Alisa menganggukkan kepalanya. Tapi Habi tetap gendong Isa juga kan? Alisa bertanya dengan memegang tangan suaminya. Mominya nggak mau ngalah ya, Attar tersenyum dan mencium kening istrinya. Alisa menganggukkan kepalanya. Iya, nanti digendong juga kalau anak sudah tidur, usul pria tersebut. Iya Bi, ayo mandi, ajak Alisa kemudian. Alisa mandi bersama dengan suaminya. Mereka mandi hanya sebentar mengingat Attar yang akan memimpin rapat. Selesai mandi, Attar sibuk mengurusi istrinya. Dalam kondisi yang sudah besar seperti ini, membuat istrinya begitu sangat banyak mengalami kesulitan, terutama memakai celana, mengoles lotion di sekujur kaki, dan di bagian punggung. Karena alasan itu, Attar selalu melakukan hal ini setiap kali istrinya selesai mandi. Pria itu akan mengusapkan minyak kayu putih di belakang punggung istrinya, kemudian mengusap lotion di bagian kaki istrinya, dan memberikan minyak zaitun di perut istrinya, agar perut istrinya tidak mengalami guratan. Setelah itu, Attar akan memasang celana istrinya. Alisa hanya tersenyum ketika melihat sikap suaminya yang begitu sangat perhatian. Lelah saat mengandung seperti ini seakan tidak dirasakannya ketika melihat perhatian suaminya yang sungguh luar biasa. Apalagi yang mau dibantuin? Tanya Attar ketika pria itu sudah memasangkan resleting long dress yang dipakai oleh istrinya. Udah nggak ada Bi, jawab Alisa. Langsung baring-baring? Tanya Attar menawarkan. Iya Bi, Isa ngantuk pengen tidur, jawab Alisa yang tersenyum. Alisa merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur. Pinggangnya terasa begitu sakit dan juga pegal.
Ingin rasanya Alisa beristirahat sejenak menunggu suaminya selesai memimpin rapat. Attar mengambil bantal khusus wanita hamil untuk istrinya. Attar meletakkan bantal di samping istrinya, sehingga istrinya bisa berbaring dengan posisi yang sangat nyaman. Habis siap-siap sebentar, ucap Attar yang kemudian memakai pakaiannya. Alisa tersenyum memandang suaminya saat ini sedang berpakaian. "Apa mau Isa bantuin pasang dasinya?" tanya Alisa ketika suaminya sedang melingkarkan dasi di lehernya. "Nggak usah sayang, Habi aja," jawab Attar yang menyimpulkan dasinya. Pria itu duduk di tempat tidur dan mengusap kening istrinya setelah dirinya berpakaian rapi. "Tunggu sebentar ya sayang, bila Isa pengen makan sesuatu nanti chat Habi aja, atau minta langsung sama Sari," ucap Attar memberitahu istrinya. "Iya Bi." Attar mencium kening istrinya, kemudian mencium bibir dan perut istrinya berulang-ulang kali. "Bi, lagi gerak," ucap Alisa yang memegang tangan suaminya. "Anak gadis Dedi udah bangun ya?" Attar berucap dengan mengusap perut istrinya. Pria itu begitu sangat sering berbicara dengan bayi yang saat ini dikandung oleh istrinya. "Iya Dedi," jawab Alisa yang menirukan suara anak kecil. Attar memegang perut istrinya yang terasa menonjol. "Dapat, ini tangan," ucap Attar yang menangkap tonjolan tersebut. Alisa tertawa ketika mendengar ucapan suaminya. "Kalau gerak-gerak gini rasanya ngilu Bi," keluh Alisa. Attar mengusap perut istrinya, kemudian mencium perut istrinya yang saat ini berkedut-kedut. "Anak gadis Dedi yang cantik, Dedi mau rapat sebentar ya. Sayang Dedi bobok dulu ya sama Mommy," ucap Attar yang mengusap perut istrinya. "Udah enggak gerak lagi, kayaknya nurut," ucap Alisa ketika gerak bayinya sudah mulai berhenti saat suaminya mengusap-ngusap perutnya. "Habi tinggal ya sayang." Attar mencium bibir istrinya, kemudian mencium kening istrinya dan pergi meninggalkan kamar yang selalu dipakai oleh istrinya untuk beristirahat bila berkunjung ke kantornya. "Kirain enggak jadi datang," ucap Lira ketika melihat Alisa yang datang ke coffee shop miliknya. "Ya datanglah, Isa pengen duduk-duduk nyantai." Alisa memilih posisi duduk di bagian dalam. Kursi sofa berwarna hitam yang menjadi tempat favoritnya bila datang berkunjung ke coffee shop milik sahabatnya. Zaki datang membawakan milkshake dan juga kopi susu gula aren untuk Attar. Zaki sudah tidak terlihat canggung bila berhadapan dengan Alisa. Rasa cintanya perlahan-lahan mulai hilang. Saat ini Zaki sudah bisa menerima bahwa Alisa adalah adik angkatnya. Rasa cintanya sudah menjauh dengan seiring waktu. "Tak ada yang lain mau dipesan Mas?" tanya Zaki yang duduk di depan Attar. "Enggak ada, cuma pengen duduk minum kopi aja," jawab Attar. "Kapan mungkin melahirkan?" tanya Zaki memandang Alisa. 2 bulan lagi Bang, jawab Alisa. "Harus banyak istirahat dari sekarang, dan juga jangan terlalu malas. Wajib sering jalan-jalan kata orang," ucapnya. "Iya Bang, katanya kayak gitu. Tapi Isa benar-benar malas mau ngapa-ngapain. Rasanya berat, mau berdiri aja malas," keluh Alisa. "Iya, memang seperti itu. Tapi tetap nggak boleh diikuti rasa malasnya," ucap Zaki. Lira yang duduk di samping Zaki tertawa ketika mendengar usulan yang disampaikan oleh pria tersebut. "Sepertinya Bang Zaki lebih ngerti daripada Lira ya." "Abang sering dengar ibu ngomong gitu kalau ada saudara yang datang pas lagi hamil besar," ucapnya.
Atar tertawa ketika mendengar ucapan pria tersebut. Ternyata diam-diam kamu suka nguping omongan orang perempuan, ucapnya. Kebetulan dengar mas, jawab Zaki yang hanya tersenyum nyengir. Maaf ya mas, aku nggak bisa lama-lama duduk di sini. Aku mau lanjutin kerjaan mas, nanti dimarahin bos, ucapnya yang sedikit menolehkan kepalanya ke gadis yang duduk di sampingnya. Iya, lanjutin aja kerjanya, ucap Atar yang sedikit tersenyum. Lira hanya tersenyum ketika mendengar apa yang diucapkan oleh Zaki. Lira memandang Zaki yang kembali ke meja bar. Apa jadi buka cabang? Tanya Alisa memandang Lira. Iya jadi, kebetulan Bang Zaki sudah menyiapkan konsep untuk coffee shop di cabang nanti, ucap Lira yang tersenyum. Moga sukses, ucap Alisa yang mengangkat jempolnya. Amin, doakan ya, ucap Lira. Ya sudah pastilah, jawab Alisa. Ya udah dilanjutin ya minum kopinya, aku tinggal dulu, ucap Lira yang tidak enak hati menjadi obat nyamuk. Iya, jawab Alisa yang menganggukkan kepalanya. Alisa duduk santai di coffee shop sambil mendengar lagu-lagu yang diputar di sana. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.